Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'ankadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Masyarakat muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih memberikan kekuatan iman, kekuatan ihsan, kekuatan keikhlasan, dan kekuatan kesehatan badan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan insya Allah semoga apa yang kita lakukan Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sama-sama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur rahimakumullah, kita beri judul tausiah pendek kita hari ini, yakni beberapa hal yang akan merusak persatuan bangsa. Alhamdulillah, 3 hari yang lalu, tepatnya hari Ahad atau hari Minggu, rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-80. Dan sebelumnya tanggal 7 Agustus 2025 juga diperingati hari jadi Kota Padang yang ke-356. Berbagai nuansa kegiatan, berbagai kegiatan yang merajuk untuk persatuan dan meningkatkan rasa nasionalismenya. Bagaimana bangsa kita, para pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk adalah ibu-ibu bunuh kanduang, amai-amai kita, orang tua kita. Salah satunya mereka adalah mengumpulkan emas yang berupa kalung, cincin, anting-anting untuk membeli salah satu pesawat pertama di Indonesia, yaitu yang hari ini ada buktinya, yaitu di Bukit Tinggi. Kalau ada yang mengatakan orang Minang tidak banyak memberikan kontribusi untuk kemerdekaan Indonesia, salah mereka itu. Maka dari itu ada beberapa hal yang akan merusak persatuan bangsa. Dalam hal ini Ustadz bagi kepada 2. Yang pertama secara umum, yang kedua secara keagamaan.
Secara umum kita akan coba sampaikan 3 hal saja. Berapa hal yang dapat merusak persatuan bangsa adalah disebut dengan polarisasi sosial. Apa maksudnya polarisasi sosial? Ketika masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan-pandangan, kepentingan dan nilai yang berbeda dengan kelompok lain, dan mereka mengatakan mereka yang paling hebat, mereka yang paling benar, mereka yang paling nasionalisme, mereka yang paling nasional, dan mereka yang paling hebat dari semua kelompok-kelompok itu, sehingga hal ini bisa merusak horizontal yang ada di negara kita ini. Yang kedua, pemberitaan yang tidak objektif. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di saat saudara kita di Gaza Palestina dibantai, dibunuh, bahkan mereka ingin hari ini diusir dari tanah leluhur kelahiran mereka setelah parlemen Israel mensahkan permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan semua dunia mengecam, hanya sekedar mengecam, hanya menyayangkan dan juga tidak menginginkan, tapi tidak ada tindakan yang nyata. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan di antara bangsa dan negara kita hari ini, rakyatnya, ada yang mereka mengatakan, untuk apa bantu Gaza Palestina? Untuk apa bantu Palestina? Kita saja masih banyak yang harus dibantu. Benar. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Dan dalam firman Allah, bukankah salah satunya disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1, apa yang kita lakukan sementara hari ini adalah melaksanakan salat 5 waktu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, yang dipertahankan oleh saudara-saudari kita di Gaza Palestina, salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Maka di saat bangsa kita, rakyat kita Indonesia, kaum muslimin banyak membantu saudara kita di Gaza, ada juga kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, oknum yang tidak senang dengan rakyat Indonesia membantu saudara kita di Gaza Palestina. Inilah pemberitaan yang tidak objektif, dia kerjakan di TikTok, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Yang ketiga, secara umum hal yang merusak persatuan bangsa adalah tantangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Memang kita lihat hari ini secara pertumbuhan ekonomi bangsa kita sangat meningkat, alhamdulillah. Namun di segi lain kesenjangan sosial terjadi di mana-mana. Salah satunya adalah memicu ketidakadilan, dan ini bisa merusak tatanan kriminalitas yang terjadi di mana-mana, dan juga radikalisme, ditambah dengan bahasa-bahasa yang tidak objektif, yang tidak positif di media sosial, dengan tambah-tambahan video-video yang membangkitkan animo-animo perpecahan. Allah sudah ingatkan kita dalam surat Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Tali Allah di sinilah Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, la di sinilah nahiyah, artinya tidak ada tawar-menawar. Dan janganlah kamu berbelah-belah, janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah atas nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kamu. Apa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Adalah berupa kemerdekaan. Kita bukan diberi untuk merdeka, tapi kita meraih kemerdekaan itu dengan sangat bersusah payah. Hari ini kita tidak angkat senjata untuk mempertahankan negara kita, tapi hari ini kita bisa bagaimana mengisi nilai-nilai kemerdekaan. Salah satunya adalah menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur.
Dalam konteks agama Islam kaum muslimin, ada beberapa perilaku yang dapat atau beberapa sifat yang dapat merusak persatuan umat dan bangsa kita. Yang pertama adalah dipeliharanya sifat hasad alias dengki, perasaan yang tidak senang terhadap orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dirinya mencari keburukan orang lain saja, sibuk dirinya mencari aib orang lain saja, sehingga kalau ada saudaranya punya kelebihan rezeki nikmat dari Allah, dia tidak menyukainya. Yang kedua, dalam konteks agama Islam, dendam, benci selalu dalam dirinya, dan disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, wala tahasadu, jangan kamu memberikan kebencian. Kenapa begitu? Kemauan keras untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Kita tidak dilarang di bangsa kita membawa banyak kelompok-kelompok ormas, tapi jangan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai merusak hal-hal yang menimbulkan dendam, berawal daripada terpecahnya keyakinan, terpecahnya persatuan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW saat diangkat sebagai khalifah di Madinah, orang-orang non-muslim khawatir saat itu. Sampailah ke telinga Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Diundanglah seluruh tokoh-tokoh agama non-muslim. Maka dikatakan, mari kita bangun Madinah ini dengan ekonomi, dengan perdagangan, dengan infrastrukturnya, semua dengan pendidikannya. Mari kita kerjasama. Tapi satu hal yang tidak bisa kita kerjasama, kata Rasulullah, yakni masalah tauhid, masalah akidah. Keluarlah piagam Madinah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Siapa bilang kita nggak boleh kerjasama dengan antar sesama? Tapi masalah akidah, keyakinan, itu urusan pribadi dengan Allah SWT. Siapa bilang Islam tidak toleransi? Itu salah orang-orang yang tidak pernah memahami bagaimana isi-isi Islam dalam bermasyarakat dan berorganisasi. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimahullah. Yang ketiga, dalam pandangan Islam yang merusak persatuan bangsa adalah ghibah atau mengumpat, membicarakan aib orang lain, sehingga dia tidak pernah merasa senang, sehingga timbullah dendam, timbullah fitnah, timbullah gunjing, timbullah buruk sangka. Sehingga Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang beriman, kata Allah, jauhlah kebanyakan dari kamu berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan suka kamu mencari kesalahan orang lain dan mempergunjingkannya. Sudikah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Pastilah kamu jijik melihatnya. Wattaqullah, maka takutlah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi gunjing, fitnah, ghibah, segala macamnya, mencari-cari keburukan dan juga yang tidak senang dari orang lain, tidaklah disenangi. Dan salah satu penyebab dari akan rusaknya persatuan di antara umat. Yang terakhir adalah namimah. Namimah itulah adu domba. Kita masih ingat dalam sejarah bagaimana kita diadu domba oleh penjajahan Belanda antar kaum adat dengan kaum ulama, diadu domba satu sama lain. Apa untungnya bagi rakyat Minang? Tidak ada. Apa untungnya bagi rakyat bangsa ini? Tidak ada. Maka disinilah yang salah satu diminta adalah rasa nasionalisme kita. Bagaimana persatuan ini akan bisa tegak kalau kita saling menghargai dan tidak mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak senang terhadap bangsa dan negara kita hari ini. Boleh kita maju dalam bidang IT, boleh maju dalam bidang struktur, tapi masalah akidah, keyakinan kita, itulah masalah kebersamaan kita terhadap sesama saudara kita. Jangan jadikan kita mau diadu domba oleh orang lain, persoalan ekonomi, persoalan ini dan itunya, karena semuanya itu tidak menguntungkan bagi kita. Semoga insya Allah bangsa dan negara kita tetap maju ke depannya, tapi maju juga dalam bidang kebersamaan dan persatuannya.
camkan renungkan, fa'tabiru ya aksar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.